Seorang siswi kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah ditemukan tewas di kebun dekat rumahnya di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi pada Rabu 13 November 2024. Dan berikut fakta kasus pembunuhan dan pemerkosaan siswi madrasah di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, sudah 1 minggu berlalu, siswi SD bernama Dinda Karla Nur Anindita ditemukan tewas di sebuah kebun yang berjarak 200 meter dari rumahnya. 17 orang saksi sudah diperiksa, namun tersangka belum juga ditemukan. Dan bagaimana agar pelaku pembunuhan yang disertai dugaan kekerasan seksual ini dapat segera ditangkap? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog Profesor Adrianus Meliala. Prof, selamat petang. Kita langsung saja, Prof. Ini kan kasus sudah bergulir selama kurang lebih 1 pekan ya. Tapi pelaku ini belum juga tertangkap. Apa yang Prof lihat dari kasus ini? Kenapa begitu sulit nampaknya untuk menangkap pelaku? Ya, ini kasus yang tidak memiliki saksi mata. Ya. Alhasil kemudian polisi kesulitan untuk mengestablish siapa pelakunya. Jadi kalaupun sudah di 17 orang yang diperiksa, kemungkinan besar mereka adalah saksi yang kita sebut sebagai saksi circumstantial, saksi yang ada di sekitar social circle korban misalnya. Dengan kata lain, bukan saksi yang merupakan saksi primer atau direct, ya, yang bisa dikatakan sebagai pelaku dari pemerkosaan dan pembunuhan ini. Saya khawatir pelakunya sebetulnya adalah orang-orang yang kita kategorikan sebagai orang yang lewat, passersby, yang lewat lalu kemudian melihat bahwa ada anak sendirian di kebun dan kemudian keluar pikiran ngeresnya begitu, lalu kemudian melakukan kekerasan terhadap korban. Maka sebagai orang yang memang numpang lewat, dia bukanlah orang yang ada di situ, bukanlah orang warga kampung tersebut, alhasil juga kemudian bukan orang yang termasuk dari 17 orang atau 23 orang yang akan diperiksa oleh polisi. Dengan kata lain, akan menjadi sia-sia langkah polisi memeriksa saksi yang bersangkutan, saksi yang sudah ada, mengingat kemungkinan pelakunya adalah orang-orang yang lewat tersebut. Demikian. Baik, tadi bahkan dikatakan oleh reporter TV One Happy Octavia sudah 27 saksi yang diperiksa. Lalu Anda juga mengatakan kalau ini hanya orang yang lewat, ya terus akan sulit kemungkinan untuk menangkap pelakunya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian? Terhadap situasi di mana tidak ada saksi yang melihat langsung atau yang melihat tidak langsung dari kejadian tersebut, maka kelihatannya polisi harus menunggu. Dan inilah yang kelihatannya dilakukan dengan memindahkan, mengalih tugaskan, mengalih komandokan penanganan kasus bukan lagi oleh Polsek tapi oleh Polres, di mana kemudian Polres kelihatannya akan menempatkan orang-orang untuk melihat, mengamati perubahan-perubahan perilaku dari 23 orang yang akan atau telah diperiksa sebagai saksi tersebut. Jika misalnya ada dari mereka yang berbicaranya aneh-aneh atau berperilaku aneh-aneh, maka kemungkinan lalu mereka akan diperiksa ulang sebagai saksi. Sebab kalau mau memeriksa mereka-mereka yang diduga sebagai pelaku, agak repot tuh, mengingat tadi tidak ada orang yang benar-benar melihat situasi tersebut. Demikian. Baik, tadi juga Anda, kan kalau kita melihat kasus ini kan ada dugaan kekerasan seksual yang terjadi terhadap korban. Biasanya apa yang melatar belakangnya atau motif dari pelaku melakukan dugaan kekerasan seksual lalu membunuh nyawa korban? Tentunya pelaku memang memiliki bisa kelainan, atau yang kedua memang memiliki kebiasaan seksual yang menyimpang. Kalau saya bilang kelainan, tentu kita bicara mengenai disorder ya. Tapi kalau bicara mengenai kebiasaan, maka memang misalnya orang yang pria dewasa, tapi karena tidak berani berhubungan dengan wanita dewasa, maka lalu kemudian mengalihkan objek seksualnya kepada anak-anak. Nah, maka ada kemungkinan yang bersangkutan melihat korban lewat sendirian di kebun yang sepi, maka kemungkinan lalu keluar pikirannya untuk melakukan kekerasan kepada korban.
ada kemungkinan korban melawan, maka kemungkinan dicekik dulu, lalu kemudian digagahi. Kalau disebutkan bahwa pakaian korban sudah tidak lagi utuh ya, dengan kata lain celana melorot, maka kemungkinan juga sudah ada sperma yang tercecer dan mungkin juga sudah menjadi suatu data di kepolisian. Nah, memang kalau Indonesia memiliki database tentang misalnya DNA misalnya, maka tentu akan bisa dicocokkan siapa pemilik sperma tersebut begitu. Tapi karena Indonesia tidak memilikinya, maka tentu lalu tidak menjadi data yang berbicara. Nah, juga misalnya kalau kita lihat dari tanda-tanda kekerasan lain, maka mungkin misalnya ada bekas luka yang kemudian tertinggal atau bekas kulit yang tertinggal pada kuku dari pelaku misalnya. Nah, maka bisa juga kemudian dikaitkan dengan korban tersebut. Masalahnya adalah bahwa karena pelaku belum diketahui siapa, maka tentu kita tidak tahu, tidak bisa juga mengkaitkan kuku ya yang mungkin bisa tinggal dari korban yang ada pada pelaku. Jadi sekali lagi memang dengan berlalunya waktu, maka banyak hal yang kemungkinan bisa menghubungkan antara korban dan pelaku, lalu kemudian hilang ya. Entah karena sengaja dicuci atau karena memang tercuci misalnya, sehingga lalu kemudian hilanglah hubungan antara pelaku dan korban tersebut. Begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Adrianus. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan penyidikan atas kasus ini. Terima kasih atas waktunya.